Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi salam. Salam. Saudara, kita akan belajar tentang iman Abraham yang diuji. Kita akan belajar tentang iman Abraham yang diuji. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai selesai. Tapi karena menyingkat waktu, saya bacanya beberapa ayat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, iman Abraham yang diuji. Persis seperti kita. Mengapa iman kita harus diuji, atau mengapa kita harus diuji oleh Tuhan? Saudara, Kejadian 22 ayat yang ke-1 mulai. Setelah semuanya itu Abraham, atau Allah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang berikut, ayat yang kedua berkata firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Saudara, lalu pada ayat selanjutnya, saya lompat pada ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lompat lagi pada ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk apa? Menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 16, lompat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak serta seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, ujung daripada kehidupan Abraham sangat diberkati dengan luar biasa. Khususnya dia diberkati dengan keturunan, saudara. Dan kita adalah keturunan-keturunan yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu cerita itu, bahwa Abraham mempersembahkan yang namanya Ishak. Itu sebabnya katanya Abraham ini gambaran Allah Bapa. Dia persembahkan anak tunggal seperti dia persembahkan Yesus. Nah, tetapi saya tidak akan bahas itu, saudara. Tadi saudara kalau baca ayat yang ke-1 dikatakan Allah mencobai Abraham, betul ya? Kata yang digunakan Allah mencoba Abraham. Ada satu perdebatan sebenarnya. Apakah ini terjemahan yang benar? Kalau saudara lihat ayat yang ke-1, saya coba bawa saudara pada ayat yang ke-1. Lalu saudara lihat, setelah semuanya itu Allah apa? Mencoba Abraham. Ada pertanyaan, apakah Allah mencoba orang atau Allah menguji orang? Beda antara cobaan dan ujian. Saudara bisa bedakan antara cobaan. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan ya antara cobaan dan ujian. Padahal cobaan itu beda. Kalau saudara baca, tujuan daripada Tuhan uji itu beda. Nah, mari sebelumnya kita lihat dulu. Sebelum saya bawa ke sini, saudara lihat. Sebenarnya menurut beberapa orang terjemahan itu agak sedikit keliru. Sebenarnya karena yang digunakan di sini adalah kata coba, ya. Kalau coba itu dalam lembaga Alkitab Indonesia digunakan kata coba.
King James Version juga menggunakan coba dari bahasa asli, bahasa Ibrani, tempt. Coba bilang tempt. Jadi ada T jadi tempt. Dicobai. Tetapi kalau saudara baca Yakobus pasal 1 ayat 13, apakah Tuhan mencoba orang? Nah, ini menarik. Ayat 13 dari Yakobus pasal 1 ayat 13 bilang begini, apabila seorang dicoba, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Mari kita lihat, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu kita tanya, lu tadi Abraham dicoba? Ya, menurut beberapa orang sebenarnya kata yang digunakan bukan coba tapi uji. Uji, saudara-saudara. Jadi uji, tes. Jadi ya kata yang digunakan adalah tes, ya, bukan tempt tapi tes. Jadi ujian. Nah, ini kebetulan ada mama guru di sini, ada mama Trileneng di sini. Saudara, apa bedanya coba dan uji? Saya tanya saudara. Coba itu biasanya, kalau coba-coba itu biasanya lebih ke arah negatif. Dan biasanya ujungnya kalau bisa menjatuhkan saudara. Jadi seperti saya pernah kasih ilustrasi sini, taruh dompet itu coba supaya dia punya pertama iman kuat atau dia mencuri atau tidak. Tapi ujian katanya itu lebih membawa saudara ke tes. Kita tahu tes itu artinya apa? Ujian. Kita kalau mau naik kelas harus tes. Kalau mau masuk polisi harus tes. Jadi itu ujian hanya bikin saudara dipilih jadi yang terbaik. Mengerti ya? Jadi cobaan dan tes itu berbeda. Tes itu untuk kasih naik saudara lebih tinggi level saudara. Sedangkan cobaan itu hanya mau menjatuhkan saudara. Ingat waktu Yesus dicobai setan, iblis, setelah dia puasa 40 hari 40 malam, betul ya, Alkitab mengatakan iblis mencobai dia. Dan lihat, selalu yang dicoba itu kalau bisa Yesus keluar dari firman Allah, betul ya? Itu sebabnya dia bilang waktu Yesus sudah mulai lapar, dia bilang coba bikin roti ini dari batu. Lalu Tuhan bilang tidak, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Jadi sebenarnya cobaan iblis untuk siapa? Menjatuhkan Tuhan. Tapi ujian diberikan supaya kekristenan, hidup rohani kita makin naik. Yang setuju katakan amin dan kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hidup kita ini diuji seperti Abraham diuji. Pertanyaannya, apa yang diuji? Mari kita coba belajar latar belakangnya. Kita tahu yang diuji itu adalah dia minta apa? Anaknya. Saya coba bawa saudara, memang agak tidak menarik di awal ini, tapi saya berharap saudara tangkap seutuhnya. Jadi begini, Abraham diuji minta anaknya, dipersembahkan anaknya, gitu ya. Dan saudara tahu anak ini bukan datang dengan mudah. Anak ini hasil pergumulan, hasil kerinduan, hasil doa yang panjang sekali. Dan ketika sudah 100 tahun baru Tuhan kasih dia. Baru menikmati ini berkat, Tuhan bilang kasih kembali. Beta minta itu kembali. Nah, ini tidak gampang, ini tidak gampang. Saudara, saya coba bawa saudara. Ujian itu kadang-kadang itu berhubungan dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Saya coba bawa supaya saudara mengerti. Ujian kadang-kadang itu datang dari apa yang kita punya. Saya kasih contoh. Yang lucunya ketika kita diuji rata-rata kita gagal. Contoh, saya contoh kasih paling gampang. Kita ini kan diberkati oleh Tuhan, betul ya? Lewat uang, ya, lewat fasilitas, mobil, motor, rumah, jabatan, pangkat. Itu kan apa yang kita gumulkan bertahun-tahun. Lalu Tuhan berikan itu. Tapi ketika Tuhan minta itu kembali, kadang-kadang itu sulit. Padahal kita tahu itu hasil pergumulan kita minta kepada Dia yang kasih. Tapi waktu Dia minta kembali, itu sulit. Maksudnya Bapak Gembala begini, gampangnya begini.
Saya contohkan pagi hari ini. Ketika hujan datang pagi hari, ada ujian. Betul? Ada ujian. Untuk saudara datang tidak nih ujiannya. Padahal saudara sudah dititipi berkat. Kalau saudara mulai pikir, kan ini hujan, tak usah pergilah, basah. Sebenarnya kalau saudara berpikir saja bahwa hidup ini adalah berkat Tuhan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki berkat Tuhan, maka Anda harus berani pada saat diuji oleh hujan, saudara otak bermain. Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Contoh, wah ini kalau normalnya saya cukup naik bemo murah meriah, betul ya? Murah meriah, 5.000 sampai. Tapi karena hujan, saudara pikir, aduh, ini betul harus pakai Grab, aduh 24.000, sayang hanya bisa tuh kali kebaktian 24.000. Lihat, Tuhan itu kasih kita berkat. Tujuannya saya mau uji, kamu nih cinta itu berkat ataukah kau cinta aku gitu. Ngerti sih? Sudah ngerti sih? Kadang-kadang kita sulit. Aduh sayang 24.000, sayang kalau hanya sekali kebaktian, pulanglah kalau ujian kali 2 48.000. Dilihat Abraham, dia tidak hitung. Dan itu membuat Alkitab bilang Tuhan memberkati Abraham. Saya kasih tahu saudara, kadang-kadang Tuhan uji dengan apa yang kita dapat. Dan kadang-kadang ketika kita dapat, orang Kupang bilang kita pegang erat-erat, seolah-olah itu milik kita sendiri. Salah, itu milik Tuhan. Amin. Itu milik Tuhan. Dan Anda harus bisa mengorbankannya kembali untuk Tuhan. Contoh lagi, waktu itu Tuhan kasih. Karena sekarang ya ada jemaat kita yang sudah tidak ada bersama kita. Artinya waktu untuk Yesus selesai. Tuhan uji kita dengan waktu. Apakah waktu kita kasih untuk Tuhan, atau kita rasa sayang gini? 2 jam berbakti di kebaktian ini sayang. Ini kalau beta selobi bisnis ini sudah untung banyak ini. Kita lupa bahwa waktu itu dikasih oleh Tuhan, dan harusnya kita berani korbankan waktu untuk Tuhan. Oh ini belum apa-apa ini. Saya mau coba bawa sedikit saja pendahuluan, bahwa ternyata ada banyak hal yang seperti Abraham, dikasih sesuatu baru diminta sedikit saja, kita sulit. Bolehkah saya singgung perpuluhan misalnya? Itu milik Tuhan. Dia kasih kita 100%. Dia hanya minta 10. Kalau Ishak ini dia minta antero, orang Kupang bilang. Seluruh Abraham kasih. Kita ini 10. Padahal 10 itu dari mana? Dari Tuhan kasih 100%. Tuhan uji hanya dengan 10 saja. Perpuluhan hanya 1.000, 2.000 rasanya angkat. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, 5 juta, 100 juta, kita rasanya angkat itu uang seperti mata. Ngerti ya? Saudara bisa lihat bahwa kehidupan kita ternyata hal kecil kita belum bisa diuji oleh Tuhan. Nah pertanyaannya menarik adalah, mengapa kita harus diuji? Tadi saya bilang, 1, supaya kita naik level. Yang kedua, supaya kita dapat berkat yang didapati oleh Abraham. Tidak ada kata amin. Mari kita mulai bahas. Tadi saya bilang ujian itu melahirkan naik level. Jadi kalau saudara jadi Kristen sama dari hari ke hari, saudara sedang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi untuk apa Abraham diuji? Dan mengapa kita diuji kadang-kadang dengan apa yang kita dapat justru dari Tuhan? 1, ujian itu melahirkan ketaatan. Abraham lebih terkenal dengan nama Bapak orang percaya atau Bapak segala bangsa. Yang ditekankan adalah iman. Tapi menurut saya Abraham komplit, bukan hanya sekedar Bapak orang beriman. Nanti kita lihat
kelebihan dia pertama adalah saat dia diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia melahirkan dalam dirinya ketaatan kepada Tuhan. Nah, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan bahwa ujian selalu itu membawa kita naik tingkat. Nah, contoh, sebenarnya Abraham itu nama pertama dia apa? Abram. Kalau saudara baca Alkitab itu, dia bukan langsung nama Abraham, tapi apa? Abram. Abram itu artinya apa? Bapa yang mulia. Ada yang bilang Bapa yang ditinggikan. Ketong ini kan begitu. Dulu belum kenal Tuhan, suka dengan Bapa yang dimuliakan. Ada yang merendahkan kita, kita marah. Kita maunya disanjung-sanjung. Lalu Tuhan ubah dia jadi Abraham. Kalau bahasa Kupang bilang, mau akan puji masa lalunya, mau ditinggikan, mau diagungkan. Tapi dia berubah jadi Abraham. Apa Abraham? Bapak banyak bangsa, atau bapak bangsa-bangsa, atau bapak orang beriman. Jadi begini, kalau tadi hidupnya egois, saya yang harus disanjung, saya yang harus dipuji, saya yang harus dimuliakan. Sekarang dia berguna bagi bangsa-bangsa, yaitu menjadi teladan dalam iman. Hidup kita harus begitu. Dulu oke, saya. Setelah kita di dalam Tuhan harus naik level dan menjadi berguna bagi banyak orang. Dulu kita belum mengenal Tuhan, berkat kita pun semua, betul ya? Sekarang kita mulai hidup, lihat samaan susah, kita tolong, betul? Lihat saudara seiman, kita tolong. Dulu saya, itulah perubahan. Juga Sarah itu pertama namanya Sarai, bukan Sarai. Sarai itu rupanya saya tidak cetak sini. Oh, ada di bawah ya. Sarai, Tuan Putri. Kalau Tuan Putri itu kan semua orang melayani dia. Yang namanya Tuan Putri. Ya, kalau orang Jawa bilang Yandoro. Oh, Tuan Putri, dia lagi. Tapi Tuhan ubah dia, diuji, dia jadi Sarah yang memuliakan Tuhan. Kalau tadi yang dimuliakan adalah Sarai, tapi setelah Tuhan ubah, dia naik level, uji, dia jadi Sarah yang terhormat, artinya memuliakan Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi kalau gitu saudara dan saya diuji seperti Abraham untuk apa? Ya tadi saya bilang, ketika kita diuji, kita taat atau tidak. Satu, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham lalu saat, ya Tuhan. Ujian melahirkan apa? Ketaatan. Sekali lagi, setelah itu semuanya itu Allah, kita ganti kata ya, diuji Abraham. Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Dia katakan, yes Lord. Ya Tuhan. Tuhan baru omong sedikit saja. Abraham, yes Lord. Ya Tuhan. Padahal ini bukan kasih berkat, ini kasih ujian. Langsung dia bilang yes, seolah mengatakan oke, Tuhan mau uji saya, silakan. Kita ini kalau Tuhan bilang aku mau memberkati engkau, kita akan berkata silakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang beta mau uji lu, aduh sabar dulu Tuhan. Abraham beda. Waktu diuji dengan apa yang dia diberkati, dia berkata yes, mari uji beta. Beta mau bilang beta taat engkau Tuhan. Nah, apa itu? Saya coba bahas saudara. Ayat 2 mengatakan begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang engkau kasihi. Apa? Ujian itu, melahirkan ketaatan itu bukan ambil yang saudara-saudara saya. Ambil yang mana? Anda taat atau tidak itu, lihat waktu Anda melakukan sesuatu, apakah Anda kasih yang paling Anda sayang atau tidak. Nah itu saya selalu bilang, rata-rata kita kalau mau jujur, kita kasih yang bukan kita sayang. Contohnya,
Saya tidak bilang lalu minggu depan kita ambil uang paling besar, selalu salah. Saya selalu bising. Kita ini kalau ada 2.000 dan ada 50.000, kita jujur sama Tuhan. Yang mana yang kita kasih? 2.000. Pasti dia kasih yang 2.000. Karena logika kita, sayang. 50 beras 4 kilo juga. Ya, ini baru uang. Apalagi yang paling kita sayang? Pacar. Tuhan bilang lu cinta beta harus lebih lu cinta lebih pacar. Maaf ya, Muslim juga kita tabrak ini. Rasanya dia lebih kita cintai daripada Tuhan Allah. Aduh, saya kadang-kadang berpikir Anda belum seperti Abraham yang paling dia sayang. Kita ini bilang kita sayang Tuhan Yesus, tapi semua kita tabrak. Saya kasih ingat saudara, Anda tidak tahan, Anda gagal waktu Anda diuji. Tidak ada kata Allah. Saudara lihat bahwa kadang-kadang yang kita kasih itu, tapi memang naluri manusia. Coba rata-rata kalau gereja umumkan, kita akan ke kampung-kampung, kita akan bantu orang-orang di kampung. Dan saya minta sebagai gembala kita kumpul baju-baju yang layak pakai. Saya yakin Anda tidak ambil yang terbaik. Anda ambil yang ambil sudah. Dan kalau kita cek, aduh kasihan, itu yang benar-benar tidak layak. Maksudnya bagi kita ya. Mungkin ini membuat kita tersinggung dan mengganggu sedikit zona nyaman kita. Tapi ini yang terjadi dalam kenyataan hidup. Ada amin. Ada amin. Saya harus belajar tentang ini dan terus belajar tentang ini. Kalau Tuhan minta, saya tanya saudara, apa yang paling saudara cinta? Dan kalau kita mau lihat, yang kita cintai adalah satu, uang. Itu paling, semua orang cinta uang. Dan jujur, kita semua belum ada yang lulus dengan kata satu ini, uang. Masuk ke kantong kita sampai dia tumpah keluar. Tapi di Tuhan itu kita kalau bisa irit seirit-irit mungkin. Padahal kita lupa, kita seperti Abraham yang kasih itu Tuhan Allah. Kita kadang-kadang tidak malu. Abraham itu dia diuji. Makanya saya suka Ayub ya. Dia punya kata gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpuji nama Tuhan. Dia tidak bilang, dia tidak balik, Tuhan yang ambil, Tuhan yang memberi. Kalau saudara lihat satu lagi, Tuhan yang kasih, Tuhan yang minta. Dan dia hanya bilang, silakan, Tuhan punya. Kita ini kadang-kadang baru lihat uang sedikit saja, otak kita kotornya sama Tuhan. Ngerti? Belum lagi pasangan hidup adalah orang yang kita cintai. Saya bisa memahami orang-orang yang kehilangan dalam jemaat ini, kehilangan suami, saya bisa paham. Kalau orang yang benar-benar mencintai suaminya, mencintai istri, katanya kalau orang mati itu sebelah jiwanya hilang. Tanyalah dengan orang-orang yang sudah kehilangan orang yang benar-benar dicintai, bukan sekedar dia kawin saja, tapi benar-benar dia cintai. Waktu mati, dia kehilangan sebelah jiwanya. Tapi kadang-kadang kita jujur ya, waktu suami kita diambil, berapa banyak saya dengar orang nangis, Tuhan, kenapa Tuhan ambil? Nah, pada waktu kita kembali pada gini, sebenarnya kita harus kasih sama Tuhan. Siap Tuhan, ambil silakan. Itu sebab saya bilang sama anak saya Cynthia, lu pergi ke sekolah. Tapi Bapak pernah lihat mahasiswa yang dalam keadaan sekolah lagi berapi-api itu Tuhan, dipanggil papanya dan mamanya. Tidak boleh kecewa. Engkau harus berkata, siap komandan, saya taat. Kok kayak saudara tidak setuju ya? Saudara setuju bilang amin, supaya saya tahu saudara setuju. Tapi saya coba pelan-pelan. Saudara lihat, yang dia minta bukan yang paling,
Kenapa dia minta yang paling dia kasihi? Karena dia pernah kasih kita yang paling dia kasihi, yaitu anaknya. Loh, kita nih kasih yang bukan kita sayang, yang paling kita benci. Ya, demikian juga rasanya bangga ya. Saya tidak suruh saudara semua harus jadi pendeta, karena kalau semua jadi pendeta, saya mau jadi jemaat. Tapi maksud saya begini, rata-rata di otak kita orang NTT dan seluruh orang, kalau bisa anak saya itu pebisnis hebat, dokter hebat. Jarang-jarang otak itu kita bilang gini, ya kita mau kasih untuk Tuhan. Jarang. Kenapa? Karena saudara sukar untuk memberi yang paling dikasih. Rasanya jadi pendeta itu seperti lebih kecil daripada kalau dia jadi gubernur. Saudara lihat itu gubernur satu, otak tidak ada. Saya berani omong otak tidak ada. Jam 5 suruh sekolah, gila kah? Ngerti? Dan orang bully luar biasa di media. Sudah lihat, hidup ini kasih yang paling kita sayang. Saya tanya saudara, jujur, apa yang paling saudara sayang? Kalau Tuhan minta hari ini, beranikah kita kasih? Kalau kita mau jujur, kita tak ada yang berani. Sekarang saya tantang saudara. Kalau saya tantang, saudara jangan pikir lakukan, tak perlu. Saya tantang saja. Kalau ada berlian di rumah, saya minta bawa. Kita mau beli keyboard baru, kira-kira mau. Tak usah berlian. Tak usah berlian, itu batu yang betul pilih situ kau poles dia. Sekarang, jangan sayang sekali. Susah. Betul ya? Saya tanya saudara, jawab jujur. Jawab dan jujur. Saudara, saya kasih 1 miliar, ini saya kasih 1 miliar. Apa yang saudara akan lakukan kalau saya kasih 1 miliar untuk saudara? Saudara bilang, saya keluarkan perpuluhan 100 juta, oke lah. Begitu ya kalau saudara bilang ya. Betul ya, kalau saudara saya kasih 1 miliar, bayangkanlah saudara 1 miliar. Mau tidak 1 miliar? Saya kasih 1 miliar. Sudahlah, nanti singgah semua makan di luar. Lalu yang lain, ya untuk beta toh. Kalau saya kasih semua. Bapak, iya saya kasih semua. Lalu Bapak dapat, saya bayangkan lagi. Lihat, baru saya tanya 1 miliar, masih dibayangkan. Sekarang saya pikir, oh iya kalau dapat 1 miliar susah. Padahal kita baru bayangkan. Ini baru saya bilang, ini coba. Dari tadi tidak ada yang berani jawab. Padahal baru duit, tidak ada ini uang tidak ada. Saya bilang saya kasih 5 miliar saya kasih. Lalu nanti saya bayangkan lagi. Kita baru membayangkan sudah sekikir. Oh Tuhan tolong. Saya tanya saudara, apa yang saudara cintai? Coba renung, apa yang paling saudara cintai? Mulai ingat di rumah tuh ada apa yang paling saudara sayang? Daster kan? Kalau ibu-ibu langsung jawab, daster. Ini daster kita beli di Surabaya, kirim lewat Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung dulu singgah, baru jalan ke Barat. Ini daster terlalu mahal. Itu sebabnya betul ya, mama-mama itu cinta daster. Suami dia tidak terlalu cinta daster. Daster hilang jadi heboh. Suami hilang, dia perlu tanya, lu ada di mana waktu itu? Ya, padahal dia ada di jalan luar kota sana, dia lagi bilang, Tuhan mudah-mudahan mai Tuhan berdoa banyak ke beta lewat itu tanah longsor Tuhan. Mai Tuhan ada cari daster. Oh Tuhan tolong. Ya sudahlah. Lihat. Saudara lihat, apakah dia kasih Ishak? Kasih. Aduh, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Waktu anak saya sakit, saya bilang, Tuhan tolong. Anak saya tidak boleh mati. Rasanya kalau anak saya mati, itu sudah bisa bayangkan. Oh, anak saudara lagi sayang-sayang, waktu itu Tuhan kasih mati dia. Itu stres. Tapi itulah manusia. Jadi ujian pertama melahirkan apa saudara?
Abraham tak peduli, ini beta saya, kasih. Saya coba bawa saudara yang kedua. Ujian melahirkan iman yang penuh kepada Tuhan. Saya tambahkan di sini, bukan pada berkat Tuhan. Halo, mengapa orang sulit memberi? Mengapa orang sulit memberikan yang terbaik, yang paling dia cintai dalam hidupnya? Karena yang dia pikir adalah yang diberi tadi. Dia tidak fokus kepada yang memberi. Abraham tak pernah fokus pada yang dia dapat, tapi dia lebih fokus kepada yang kasih dia dapat. Sekali lagi, Abraham bisa taat, Abraham bisa percaya dengan iman penuh pada Tuhan karena dia percaya pada Dia yang memberi daripada apa yang dia terima daripada Tuhan. Maksudnya bagaimana Bapak Gembala? Mari kita baca ayat 6, 7 dan 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu, persis ya seperti Yesus kul salib. Ishak anaknya sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Api itu bakar kayu untuk korban. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saat Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia di sini, sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakar? Karena dia tak peduli, yang penting dia kasih. Kalau yang namanya saya punya ini, benda ini, pointer namanya. Waktu Pak Jerry Nubatonis minta saya kasih ke Pak Jerry Nubatonis, maka di tangan saya ada tidak? Kosong. Mengapa orang tidak berani untuk memberi? Karena dia menyadari bahwa memberi itu berarti kosong di tangannya. Tapi apakah Abraham berpikir begitu? Mari saya ajak saudara berpikir seperti Abraham. Lihat ini. Saud Abraham, di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Lihat. Dia mengotok kasih Ishak. Tapi ayat 8 itu bagus cara berpikirnya. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Maksudnya gini, ini ayat ini kalau saya paham begini, saya kasih saja, kan ini dari dia. Tapi kalau saya kasih, logika saya berpikir, dia begini, kalaupun Tuhan ambil Ishak, Tuhan akan kasih saya anak lagi, mungkin lebih lagi. Mengerti? Seandainya dia fokus hanya Ishak, wah, ambil maka dia kosong. Tapi dia tidak berpikir begitu. Allah itu Allah yang suka memiutangi orang. Jadi kalau dia minta saudara sesuatu, dia Allah yang tahu diri membalasnya. Dan Abraham melihat itu. Dia kasih, dia bilang saya kasih, dan saya tahu Allah itu Allah yang menyediakan. Kalaupun dia ambil Ishak, dia akan kasih Ishak yang lebih baik. Begitu cara berpikir kita. Kalau saudaranya pikir saya kasih kosong, Anda jadi orang kikir di dunia, dan Anda tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya dia bilang, saya percaya Tuhan. Saya tadi renung-renung di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, saya mau uji jemaat yang saya pimpin. Hujan begini. Istri saya bilang, waduh Bapak, hujan. Saya bilang, tidak apa-apa. Justru saya mau khotbah tentang ujian. Waktu Anda keluarkan Grab tadi, saya bilang 24 datang, 24 pulang, 48. Kalau Anda pikir bahwa saya keluarkan uang dan saya kosong, saya tidak dapat apa-apa, maka Anda tidak pernah diberkati. Justru Anda berpikir gini, saya yakin saya berkorban hanya untuk cari Tuhan 48.000, Tuhan akan ganti 48.000. Itu harus otaknya begitu. Ngerti ya? Kan Abraham bilang gini, waktu anak tanya, siapa yang mau dikasih? Mana korban? Dia bilang, sudah tenang. Padahal itu dia yang mau dikasih antar, dia yang mau dipersembahkan. Tapi dia bilang, nanti Tuhan sediakan. Dan kalau kita baca, benar, Tuhan tidak ambil Ishak, Tuhan sediakan. Waktu hatimu diuji, harusnya engkau percaya Tuhan, bukan percaya berkatmu. Berapa banyak orang stres hari-hari ini karena lebih percaya berkatnya, yang dilihatnya. Kalau dia punya iman, dia percaya apa yang dia belum lihat Tuhan akan buat. Yang dia lihat adalah nanti Ishak hilang, tapi secara iman dia lihat nanti ada Ishak baru, dan kita adalah Ishak baru nih dari keturunan Abraham. Ngerti ya?
Ngerti ya? Kalau saudara pacaran dengan orang muslim, rasanya kasih tinggal dia, kasih tinggal. Tuhan kasih engkau yang terbaik. Itu maksudnya. Kalau ada yang tidak seiman, putus. Lalu saya dapat yang sapa lagi. Dia bilang, nanti Tuhan sediakan. Tapi Tuhan uji lu dulu. Lu lebih cinta dia, Tuhan bilang, oke, saya kasih. Ngerti ya? Sebenarnya kalau saudara mau aplikasi, banyak sekali ayat ini. Dan Anda harusnya tangkap ini. Aduh, kalau saudara terjemahkan ini luas sekali. Jangan pernah takut kehilangan berkat waktu engkau memberkati pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, jangan engkau takut kehilangan berkat saat engkau memberkati pekerjaan Tuhan. Dan benar, padahal kalau saudara baca, tidak sempat kasih, betul ya? Abraham sempat kasih tidak? Motivasinya hanya kasih, belum kasih, dan tidak pernah terjadi Ishak dibunuh. Artinya gini, dia baru motivasi kasih. Tuhan sudah sediakan domba yang tagaya dibelukar, kata Alkitab. Apalagi kalau saudara sampai memberi. Ngerti? Waktu saya renung ini, sebenarnya khotbah ini minggu lalu sebenarnya. Saya mau khotbah sore, tapi Tuhan bilang tidak, ini untuk minggu pagi. Dan Anda bukan orang yang salah pagi hari ini. Saya tantang saudara. Ada jemaat di tempat ini, kami naik mobil sama-sama, dia bilang, Pak, ajar jemaat kita memberi. Saya bilang, kadang-kadang saya ini kalau sudah namanya keuangan, saya agak sensitif. Tapi setelah saya renung betul, Abraham itu diberkat waktu dia punya niat. Belum memberi, niat sudah ada. Kita ini lain, sudah ada tapi niat memberi saja tidak ada. Abraham ini sudah ada, niat memberi sudah ada, bukan hanya niat dia bawa dia sebuah kayu tal. Saya kasih tahu saudara, semakin engkau cinta apa yang engkau punya dan engkau tidak bisa melepaskan itu, engkau tak pernah dapat apa-apa. Saya ulangi lagi, selama engkau cinta sesuatu dan engkau tidak bisa melepaskan itu, engkau tidak dapat apa-apa. Anda harus berani melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup untuk Tuhan. Lalu Anda pikir ini uang? Tidak, semua dalam segala segi. Hidupmu, waktumu, jangan pernah rasakan sia-sia. Tuhan adalah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Tapi mengapa kita hidup ya standar-standar saja? Karena itu tadi, kita belum berani memberi yang terbaik. Hidup kita, waktu kita, talenta kita, apalagi otak kita, semua kita kasih yang terbaik. Aduh, saya kalau renung-renung ini ayat rasanya panjang, saya bisa bahas ya. Ayat 13 bilang gini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Wow, Tuhan tahu ganti apa yang kau korbankan untuk Tuhan. Jadi kalau sudah bilang Tuhan, demi beta cinta dan lu beta kasih putus ini Abdullah ini, maka Tuhan akan mengasihi engkau namanya Marques. Bisa. Tapi kalau engkau belok terus Abdullah, bagaimana mungkin dia mau kasih yang namanya Peter? Mengerti ya? Kan Tuhan itu kan setia. Dia bilang kok dia masih di satu nah. Tapi kasih dia dapat dua berarti saya salah sebagai Tuhan. Kau lepas dulu. Aduh Tuhan, dia terlalu ganteng, terlalu imut-imut. Lepas dia. Saya percaya engkau bukan dapat imut-imut, amit-amit. Maksudnya kekayaannya amit-amit, pekerjaan amit-amit yang tak bisa dibayangkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi gitu, jangan Tuhan. Dapat begini, langka Tuhan, langka. Saya tanya saudara, ini Ishak ini langka atau tidak? Langka, dia digumulkan lama, hanya 1 biji. Ya kan? Kita kan banyak. Lepas mau, PU datang. Lepas PU, UNU datang. Masih banyak. Kalau ini Ishak sekali dia minta habis. Tapi dia kasih. Kita ini kayak takut tidak dapat jodoh. Stok jodoh terlalu banyak kawan.
Betul, kadang-kadang saya lihat nona-nona kita takut mati tanpa jodoh. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Coba saudara lihat itu artis-artis muka jelek itu. Tukul tak pernah takut. Kalau pemuka gagah-gagah begini pun takut lah. Amin. Amin. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, taat Tuhan, kedua percaya Tuhan, engkau tak pernah segan-segan, berani mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan balasannya dia bilang, dia itu tahu menyediakan. Saya masih kecil-kecil, hanya kasih waktu dan tenaga. Saya pun kakak-kakak dong kalau suruh bilang, ini beli ini. Apa gitu di pasar? Saya sudah tahu uang 10.000, dan saya sudah tahu karena setiap hari suruh itu beli itu barang, saya tahu. Harga misalnya 7.500, dia bersisa berapa? 2.500. Saya sudah tahu, cukup tenaga, dah saja. Tampil sana ambil, siap kata babu dalam hati, pulang aja susur. Tapi sampai sana pulang masih kicik, tapi sudah tahu Tuhan menyediakan. Dalam hati, mudah-mudahan kakak sudah ambil uang kembali. Kita pernah kasih begini sampai kita mau tahan, kasih begini sambil sengaja bayar belakang, harap kakak panggil, weh sini dulu, sudah lo ambil. Tuhan luar biasa. Hanya kasih tenaga. Dia tahu diri, dia kasih. Bapa di surga tahu kau kasih 2 jam untuk Tuhan, kau menyembah Tuhan, sungguh kau melayani Tuhan. Bapa itu lebih tahu diri. Dia bukan hanya bilang kasih kembali uang sisa, dia menyediakan berkat yang terbaik. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini, tak ada yang perlu kita takuti, saudara. Amin. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Datang gereja dan takut lagi ngojek tidak apa-apa, walaupun di dalam hati ini sayang, bisa rombengan satu ini. Kasih. Mungkin Anda tidak bisa beli rombengan karena pulang uang habis pakai ojek di pulang. Tapi tak sangka-sangka ini ibu Lin bilang, mama beda dari tadi, lihat mama ini ke hati tergerak. Kenapa? Baju bagus di rumah, mata ambil. Tidak ada ibu saya. Ada amin. Ada amin. Tapi lu jangan kasih habis dengan Tuhan. Betul belum pulang, tunggu jemaat sampai tunggu ternyata ada berkat. Sudah film. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bilang, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Amin. Waktu saudara datang di rumah Tuhan bilang, tempat Tuhan menyediakan. Waktu saudara pulang berkorban sesuatu untuk orang susah di sana, habis kasih orang lupa, saudara bilang, waktu saya kasih di tempat itu Tuhan menyediakan. Sudah ini saya sudah jelaskan. Usah lihat. Yang ketiga, ujian melahirkan hati yang takut Tuhan. Sama-sama. Ujian melahirkan takut akan Tuhan. Abraham bukan hanya bapak orang beriman, dia takut Tuhan. Waktu diuji, saudara-saudara, potong orang itu kira-kira yang potong orang dia takut tidak? Saya tanya saudara. Saudara, ada ibu-ibu yang, jangan ibu-ibu, saya ada bapak-bapak juga. Yang saya tahu kalau ada orang mau potong babi atau jangan begini. Ada orang yang kalau kita mau potong oleh dulu kesian. Takut dia ngeri. Tapi bayangkan Abraham, engkau pisau. Dan itu bukan pisau main-main, saudara. Pisau tajam. Sekali tancap, Ishak berkata, selamat jalan Bapak. Tapi dia lebih takut Tuhan. Dia tidak takut kasih Ishak. Yang dia takut itu Tuhan. Yang engkau harus takuti itu bukan apa yang hilang dari hidup. Belajar dari poin ini.
Dia tidak takut kehilangan Ishak, yang dia takut Tuhan. Mari kita baca ayat 9 sampai 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau, mau menyembelihnya anaknya. Apa yang terjadi? Tapi berserulah Tuhan, wow, dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, dan tidur. Sautnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Saudara-saudara, ada dua ketakutan di dalam ayat ini. Satu, takut kehilangan. Betul ya? Kan kasih Ishak hilang. Tapi di atas takut kehilangan itu, dengar. Di atas takut kehilangan itu dia taruh takut akan Tuhan. Orang tidak akan takut kehilangan kalau dia takut akan Tuhan. Saudara tidak akan takut kehilangan pacar kalau engkau takut akan Tuhan. Kenapa Anda takut kehilangan pacar? Karena engkau tidak takut akan Tuhan. Itu saja. Jadi kalau saudara masih gandeng sambil bangga, ini yang terbaik. Hati-hati kawan, yang sunika tanya dong. Dulu dong pernah bilang sama istri dan yang terbaik. 3 tahun, rasanya alis kurang terbaik. Betul, dan saudara nikah baru tahu. Waktu pacaran semua terbaik, ujung kepala tanya terbaik. 3 tahun, apalagi gigi mulai terlepas, kurang terbaik. Lalu kita bilang, mama ingat di tempat ramai senyum tutup mulut saya. Karena kita mulai lihat dia pun terbaik, mulai muncul. Ada amin. Jadi jangan baru nikah setara bilang terbaik. Lu belum tahu bang tuamu yang terbaik keluar. Sekali lagi, jaminan terbaik. Lu belum tahu mam tuamu terbaik keluar. Terbaik dan terbaik itu kan beda. Ada kita sekali ini yang saya rasakan. Dulu tuh rasanya kemana gandeng, pindah pergi gandeng terus. Nanti sukain baru luli dia bapak. Mai tu bil antar lupi napi. Dulu tuh mai tua soalnya minta, aduh, kapan? Jam berapa? Jam 7. Sudah jam 6 besok sampai. Lebih terkenal jam 5 bersampai. Sekarang kan jam 5 lagi heboh. Lalu tapi di mana sampai saya lupa bahasanya ayat. Tapi di mana saudara? Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Bram saut ya. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut Tuhan. Amin. Dengar baik-baik, orang takut Tuhan itu waktu dia tidak takut kehilangan apapun. Tapi kita kan, kenapa maaf? Waktu saudara duduk di sini, kadang-kadang kita takut, bukan takut Tuhan, kita takut kehilangan. Contoh, aduh Bapak ya, ini hari Minggu kebetulan pengusaha satu janji mau berapa proyek di hari Minggu. Janji jam berapa? Jam 10 bang. Lalu kita berpikir, lebih baik kita tahu usah kebaktian. Kan satu kali saja. Nanti kan bisa ketemu dia untuk kota umum bisnis hari Senin. Ini kita mulai pikir hanya 1 kali Tuhan, lapar 1 minggu. Itu saya bilang, kalau engkau takut kehilangan, maka engkau akan kehilangan. Tapi dia bilang dia tidak takut kehilangan, dia kasih. Saya mau ajar jemaat, tolong ya, jangan takut kehilangan apapun. Sekali lagi, jangan takut kehilangan apapun. Lu mau janji jam 10 kestinggal sampai 10 bilang tidak, saya masih kebaktian. Saya sudah dengar beberapa orang waktu mereka taat begitu, orang itu yang bilang tidak apa-apa, nanti kita atur waktu lain. Justru kalau kau takut, setan akan pakai dia bilang, lu tidak datang, lu lihat. Saya kasih tahu saudara sebagai anak Tuhan, jangan takut kehilangan.
Waktu engkau takut Tuhan, justru engkau tidak kehilangan. Dengar, kenapa saya harus omong itu? Allah itu Allah yang sembuh. Saya berharap saudara tidak usah terganggu dengan apapun yang ada di sekeliling ya. Saudara dengar baik-baik. Allah itu Allah yang cemburu. Apapun dia cemburu. Bukan hanya saudara. Alkitab yang bilang Allah itu Allah cemburu. Jadi justru kalau engkau takut kehilangan, percayalah engkau akan kehilangan. Kalau Tuhan minta sesuatu, entah ini kepercayaan benar atau tidak, tapi saya sering, papa saya bilang begini, kalau ada orang tawar lumpung babi, kasih. Karena biasanya kalau lu tidak kasih, mati tuh babi. Entah itu kepercayaan, tapi orang jual babi biasanya percaya begitu. Jadi kalau ada orang setawar-tawar 2-3 kali sudah kasih, katanya nanti berapa bulan gitu mati. Lalu sudah begitu tahu, Tuhan beta jual biar kasih saja begitu. Saya berpikir orang itu kan takut kehilangan harga. Kalau memang ini budaya adalah sesuatu yang dipercayai, coba kita aplikasikan di dalam Tuhan. Waktu engkau takut, justru engkau akan kehilangan. Ayub pernah bilang apa? Apa yang kutakuti, itu yang kualami. Jadi waktu engkau takut kehilangan, sampai engkau mengorbankan takutmu akan Tuhan, engkau akan kehilangan. Sekali lagi saya ulangi, waktu engkau takut kehilangan dan engkau kehilangan takutmu kepada Tuhan, engkau akan kehilangan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara. Contoh, hanya orang mau kawin, lalu dia takut tidak kawin. Tadi saya bilang maaf, kalau saudara menikah dengan orang yang tak seiman, Anda kehilangan nyawamu, keselamatanmu. Lihat, takut di sisi lain yaitu tak kawin, tapi sisi lain engkau kehilangan, pertama takut akan Tuhan, yang kedua engkau kehilangan keselamatan. Itu baru contoh gampang. Kalau saya pikir saya tidak perlu menjelaskan, Anda tahu itu. Waktu engkau takut, justru engkau kehilangan. Ada amin. Ada amin. Saya ulang-ulang. Satu waktu saya punya uang 30.000 di saku saya. Saya tahu saya sudah, karena saya puasa jadi saya taruh 30.000 di situ, itu jaga-jaga. Saya tak kuat, saya beli biskuit. Tapi tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya bilang kasih orang itu 30.000. Saya kasih. Waktu saya mau beli mobil ini, saya kekurangan uang 2,5 juta. Setelah saya puasa, saya kasih dia 30.000. Saudara tahu, sorenya orang kirim saya 3 juta. Saya tidak bilang bahwa saudara kasih nanti dia kasih itu gitu. Tapi saya mau belajar. Saya berani kehilangan 30.000. Tapi Bapa di surga itu tahu diri. Sore saya dapat 3 juta. Saya bersaksi, ini orangnya ada di sini. Saya tak perlu sebut 30.000 saja. Tapi hari itu rasanya 30.000 itu penting bagi saya, karena itu uang saya terakhir. Waktu saya takut Tuhan, saya lebih dengar dia, saya tidak takut kehilangan apapun. Saya justru mendapatkan apa yang saya takuti, kehilangan itu. Ngerti ya? 4. Ujian melahirkan berkat besar. Ujian Abraham mempersembahkan Ishak, sebenarnya Tuhan punya hati, tahan. Tadi dia bilang bukan hanya dia tidak jadi ambil Ishak, bukan hanya dia kasih domba. Tapi saudara lihat ayat terakhir, ayat 15 sampai 18 berkata begini, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Waktu engkau taat diuji, waktu engkau percaya saat diuji, waktu engkau mampu memberikan apapun dan tidak takut kehilangan apapun, tapi makin takut Tuhan. Dengar kata Alkitab, dari sorga, dari langit Tuhan lihat itu. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku Tuhan akan memberkati. Saudara, saya menarik saudara. Ayat 16 bilang, aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan. Artinya kalau beta yang janji ini, lu tak usah ragu.
karena engkau telah berbuat demikian. Lihat, waktu engkau berbuat persis seperti firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik. Tuhan lihat dari sorga, itu satu. Kedua, Tuhan yang janji pada dirinya. Waktu engkau menyediakan dirimu, menempatkan dirimu untuk tadi, takut Tuhan, percaya Tuhan, berserah, tidak takut kehilangan apapun, tapi takut Tuhan, maka dengar dari sorga, sebenarnya Tuhan pikir apa yang akan Dia kasih untukmu. Kadang-kadang kita mau kasih, saya pikir-pikir, makanya Tuhan juga pikir-pikir gitu. Tapi waktu engkau tidak pikir-pikir, kasihan Tuhan yang pikir. Halo, waktu engkau tidak pikir tentang, aduh ini waktu enaknya bisa tidur, saat engkau harus melayani, engkau pikir-pikir, maka Tuhan tak pernah pikir-pikir tentangmu. Karena saya belajar ini, dia bilang, waktu engkau, dia bilang, saya lihat ini, karena engkau telah berbuat demikian. Apa yang kau buat untuk Tuhan? Layani, beri waktu, duduk di situ 2 jam dengan firman Tuhan, nyembah Tuhan. Jangan pikir gembala tidak hitung, gembala sudah bisa hitung. Tapi lihat baik-baik, karena engkau telah berbuat demikian. Coba ayat ini bilang, karena beta subuat demikian, yaitu melayani Tuhan. Karena beta subuat demikian, beribadah kepada Tuhan. Karena beta subuat demikian, itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dia bilang, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati. Saya tanya saudara, Abraham minta diberkati tidak? Coba baca baik-baik, Abraham dari tadi minta diberkati tidak? Tidak. Tapi dia bilang, karena lu subuat, beta buat. Kira-kira dia bahasa gitu. Karena lu subuat, beta buat. Kemarin beta panggil salah satu pemuda, beta bilang, Tuhan taruh di hati saya, lu harus buat apa saja untuk Tuhan. Kasih untuk Tuhan. Nanti Tuhan urusan, dia punya persoalan. Karena saya dari dulu punya prinsip, kalau saya urus Tuhan, Tuhan urus beta. Kalau Tuhan kita urus Tuhan, Tuhan urus kita puan anak. Kalau Tuhan kita urus Tuhan, Tuhan urus kita masa depan. Kalau kita urus Tuhan, Tuhan urus kita pemberkatan. Kalau kita urus Tuhan, dengar, Tuhan urus segala sesuatu di dalam hidup kita. Nah kalau Tuhan seurus, kita mau takut apa? Ingat, saya tidak tahu apa yang sedang diuji dengan saudara. Ketaatankah, waktukah, uangkah, kedudukan atau segala sesuatu. Jangan sadar, saya pun Tuhan belum pernah berbohong kepada siapapun. Tuhan akan melakukannya. Amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan kita akan berdoa.